kali ini sebelum kita bahas-bahas soal, kita ke pendahuluan dulu. Jadi untuk mempermudah teman-teman dalam mengerjakan soal atau mengerti soalnya, jadi saya akan sajikan beberapa bentuk-bentuk aljabar serta operasinya agar teman-teman diingat kembali. Nah, langsung saja. Jadi di pendahuluan yang pertama misalnya di sini kita punya 5x ditambah 7x. Nah, ini hasilnya. Nah, ini 5x dan 7x ini suku sejenis. Hasilnya adalah 12x. Nah, yuk kita lanjut lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau 2x ditambah 3y? Nah, hasilnya berapa? Jadi pengalaman saya mengajar ini banyak biasanya ada yang menjawab 5xy, ada juga yang menjawab kadang-kadang hasilnya 6xy dan sebagainya. Nah, perlu diketahui jadi untuk 2x dengan 3x ini adalah suku yang tidak sejenis. Jadi tidak bisa dijumlahkan. Jadi sudah jelas di sini kalau ingin menjumlahkan ini adalah hasilnya tetap. Jadi hasilnya di sini adalah tetap hasilnya 2x ditambah 3y. Nah, selanjutnya kita ke perkalian. Nah, sekarang ada A dikali B hasilnya sama dengan, nah ini jelas ya, A kali B hasilnya AB. Nah, selanjutnya yang sering biasanya teman-teman temui adalah 5 dikali 2A. Hasilnya berapa? Nah, lihat di sini 5 kali 2A, 5 kali 2 kan 10. Jadi 10A. Jelas ya teman-teman? Lanjut lagi, biasanya 3A dikali 2B. Hasilnya adalah ini hasilnya adalah 6. Nah, 2 kali 6AB. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau 2A dikali A? Nah, hasilnya adalah 2A kuadrat ya. Nah, kita lanjut lagi. Sehingga di sini ada 3AB dikalikan dengan 2A kuadrat B. Nah, dari sini hasilnya. Nah, kita lihat yang koefisiennya. Jadi 3 dengan 2 hasilnya 6. A dengan A kuadrat hasilnya A pangkat 3. Jadi A dikali A kuadrat A pangkat 3. B nya B kali B itu B kuadrat. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Nah, ini bagian dasar yang perlu sekiranya diingatkan kembali. Nah, selanjutnya yang sering biasanya disuruh menentukan nilai X ya. Jadi contohnya seperti ini. Tentukan nilai X dari persamaan berikut. Nah, yang pertama 2x. Nah, jadi 2x dikurang 5 sama dengan 15. Jadi teman-teman bisa mencari nilai X. Nah, caranya di sini X kebetulan hanya ada di ruas kiri. Nah, sebelumnya diingatkan kembali. Ini lihat posisi sama dengan. Jadi kalau ada pindah ruas, tandanya harus berubah. Kalau tidak berpindah berarti tetap. Nah, di sini kita mencari nilai X. Jadi kita posisi 2x tetapkan kita berada di sebelah kiri. Nah, sama dengan yang dipindah adalah ini 5 ini tandanya negatif. Jadi kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi 15 ditambah 5. Nah, dari sini kita dapat 2x sama dengan 20 ya. Jadi x-nya sendiri x sama dengan, nah ini lihat 2 kali X sama dengan 20. 2 kali berapa? Sama dengan 20. Untuk mencari nilai X-nya berarti tinggal dibagi. 20 dibagi 2. Jadi nilai X-nya sama dengan 10. Nah, jadi teman-teman,
Jadi biasanya kalau saya ngajarin ke anak-anak, saya pakai konsep seperti ini. Jadi misalnya gini, 2 dikali 3 sama dengan 6. Seperti ini. Kalau 3-nya ditanyakan, 3 sama dengan, di sini ada 6 dan 2. 6 dan 2 diapakan? Apakah ditambah, kurang, bagi, kali yang cocok? Di sini yang cocok adalah 6 dibagi dengan 2. Sama dengan ini. 2 kali X sama dengan 20. Jadi X-nya adalah 20 dibagi 2, hasilnya 10. Nah, itu. Kita tingkatkan lagi soalnya. Jadi kita tingkatkan lagi soal nomor 2. Misalnya ruas kanan kiri ada variabel. Jadi soalnya adalah 2X ditambah 7 sama dengan 5X ditambah 16. Nah, sekarang cara mencari nilai X. Di sini ruas kiri kanan ada 2 X-nya. Jadi kita kumpulkan ya. Jadi yang 5X kita bawa ke ruas kiri. Jadi kita 2X ini tetap. Nah, ini kita lihat ya, 7 ini bertanda positif. Nanti kita bawa ke ruas kanan. Jadi ini kita pindahkan ke sini. Sementara ini kita pindahkan ke sini gitu. Nah, jadi 2X. Nah, ini 5X ini tandanya positif. Jadi pindah ruas dia menjadi negatif. Jadi 2X dikurang 5X sama dengan, nah ini 16, ini tetap tidak berubah dia, 16 dikurang 7, sehingga hasilnya adalah negatif 3X sama dengan 16 kurang 7 adalah 9. X nya sama dengan, nah kembali konsep tadi ya, jadi di sini ada 9 dibagi negatif 3, jadi X nya nilainya adalah negatif 3. Nah seperti itu. Oke, bagaimana teman-teman? Nah, coba kita tingkatkan lagi. Kita akan pakai pecahan. Nah, jadi kita akan pakai pecahan. Ini kita sebut aja soal nomor 3. Nah, kita pakai pecahan. Jadi misal contohnya setengah ditambah 2X sama dengan 4/5. Nah, cara menyelesaikan ini gampang saja. Jadi 2X kita tetapkan berada di sebelah kiri. Jadi yang berpindah adalah setengahnya. 4/5 dikurang 1/2. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Jadi 2X sama dengan, nah ini kita samain penyebut. Jadi 4/5, 5 dan 2 kita jadikan 10. Jadi 5-nya kali 2, 4-nya juga kali 2. 4 kali 2 hasilnya 8/10 dikurang, nah ini kali 5. Atas kali 5, bawah kali 5. Jadi 5/10. Nah, seperti itu. Jadi di sini hasilnya 2X sama dengan 8 kurang 5, 3/10. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita cari nilainya untuk 2X sama dengan salah. Jadi kita langsung aja kita cari nilai X-nya. Di X di sini sama dengan, langsung saja 3/10 dibagi bagi 2. Nah, mungkin teman-teman di guru SD sudah tak asing lagi dengan operasi bentuk seperti ini. Jadi 3/10 dibagi, 2 ini artinya 2/1. Kita kali silang, hasilnya 3/10 kali 1/2. Jadi nilai X-nya kita dapatkan adalah 3/20. Nah itu jadi diimplementasinya nanti tergantung soalnya. Yuk kita lanjut lagi. Terus apakah ada cara lain nggak untuk soal itu? Misalnya teman-teman, saya anti sekali bekerja dengan pecahan. Jadi bisa kita siasati ya. Kita pakai cara kedua. Cara lain kita pakai cara lain. Nah,
Cara lainnya kayak gimana? Di soalnya setengah, ini soal yang tadi ya, setengah ditambah 2x sama dengan 4/5. Jadi biar teman-teman tidak mengerjakan pakai pecahan, jadi kita kalikan kedua ruas dengan KPK dari 2 dan 5, yaitu 10. Apa sih gunanya mengalikan dengan 10? Jadi gunanya ini pecahannya ini biar hilang. Jadi dia tidak mengandung pecahan lagi. Jadi ruas kanan kita kalikan dengan 10. Jadi setengah ditambah 2x. Nah ya, ruas kanan juga kalikan 10 kali. Nah kali biasa saya pakai titik ya. Jadi kali 4/5. Kita kalikan, ini sifat distributif. Jadi di SD sudah dapat 10 kali ini lalu 10 kali ini. 10 kali setengah hasilnya 5. Sekarang 10 kali 2x. Nah tadi udah dibahas sebelumnya ya, yaitu 20x sama dengan, nah ini kita sederhanakan, 10 bisa coret dengan 5. 10 ini hasilnya adalah 2. Jadi 2 kali 4 hasilnya 8. Nah kita cari nilai x, kita biarkan 20x berada di sebelah kiri. Jadi 8 dikurang 5. Kenapa kurang 5? Di sini pindah ruas ya. 5 ini tandanya positif, kita pindahkan ke kanan jadi negatif. Jadi 20x sama dengan 3. Jadi x-nya sendiri sama dengan 3/20. Jadi sama aja hasilnya ya. Jadi itu siasat biasanya kalau saya ngajarin murid itu biasanya lebih cenderung pakai yang cara 2 ini. Jadi kadang-kadang siswa kelemahannya kalau udah pakai pecahan dia agak bingung. Jadi lebih baik kita kalikan dengan KPK-nya. Nah itu tadi mengenai ini. Terus apa sih jenis-jenis soal yang sering juga yang kita pakai? Nah ini biasanya pada perbandingan ya. Sering kita temui di perbandingan. Kita punya perbandingan dulu ya. Ada perbandingan senilai dan berbalik nilai. Biasanya sering berhadapan berbalik nilai. Nah, kita sering berhadapan dengan soal seperti ini teman-teman. Misalnya gini ya, x/25 sama dengan 27/5. Nah sering biasanya. Nah, ini bagaimana cara penyelesaiannya? Biasanya kalau ngajar anak SD kan seperti ini caranya ya. Jadi 5 biar jadi 25, ini adalah kali 5. Sehingga posisi pembilang juga dikali 5. Nah seperti itu. Jadi nilai x-nya kita dapatkan adalah 27 dikali 5. Hasilnya adalah 135. Jadi tinggal hitung aja. Terus bagaimana tuh, mungkin teman-teman pernah dengar kok ada yang bisa dikalikan silang. Nah, seperti kita ajarin di sini ya. Sebenarnya dasarnya kali silang itu adalah, kenapa sih bisa dikalikan silang? Ya seperti ini ya. x/25 sama dengan 27/5. Kenapa sih orang-orang banyak menyebut kok bisa kali silang namanya? Sebenarnya ini dasarnya adalah kalikan dengan KPK. Nah, ini ada 25, ada 5. Jadi KPK-nya adalah biasanya kan kali, yang di sini kali 5, ruas kiri kali 5, ruas kanan kali sama-sama dikalikan, KPK-nya dikalikan dengan 25. Jadi di sini 25 dikali x/25 sama dengan 27 dikali 27. Salah. Maaf. Nah, ini sama-sama kali KPK. Kan 25 KPK-nya. Jadi di sini 25 juga sama, tinggal dikali 27/5. Nah, sehingga ini bisa dicoret. Nah, ini hasilnya x-nya sama dengan ini coret. Nah, jadi hasilnya 5 dikali 27 sama juga. Hasilnya 135. Atau biasanya siswa kalau pakai kali silang seperti ini dia. Langsung dikalikan silang dia. Jadi x/25
sama dengan 27/5. Jadi kita kalikan silang ya, 5 dikali X sama dengan ini 25 dikali 27. Ini cara simpelnya kalau orang pakai, biar nggak pakai kayak gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan sama kayak tadi, mencari nilai X, berarti yang ruas kanan dibagi yang ruas kiri. Jadi 25 dikali 27 dibagi 5. Nah, sekarang saya tanya, kok ini apakah bisa dikalikan dulu? Kalau ini dikalikan dulu, biasanya teman-teman atau anak-anak itu dalam membagi ini besar sekali, nanti tambah bingung. Untuk cara efektif lebih baik kayak gini. Dan biasanya ini masih bisa disederhanakan. Jadi 25 masih bisa disederhanakan. Jadi X-nya lebih sederhana menjadi 25 bagi 5 itu kan 5. 5 kali 27 hasilnya terus 35. Nah, inilah yang biasanya dipakai nanti ke depan, konsep kali silang. Itu dasarnya. Nah, terus untuk ke depan bagaimana sih ini? Apakah penting? Nah, ini biasanya kita membelajarkan aljabar ini biasanya di soal-soal cerita itu kita perlu sekali bentuk-bentuk seperti ini. Kita akan berhadapan bentuk-bentuk seperti ini agar bisa diselesaikan. Jadi sesuatu yang tidak diketahui kita variabelkan, lalu kita cari variabelnya sehingga ketemu jawabannya.